sebenarnya terpaksa ini untuk uh, online karena tidak enak, tetapi harus. Tetapi saya harus langsung saja. Pendeta Gilbert Lumoindong harus dipecat. Jadi pendeta Dr. Gilbert Lumoindong harus dipecat oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia, GBI. Tetapi apakah pendeta Dr. Rubin Adi selaku ketua Sinode berani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dapatkan berita terbaru dari channel Pastor Joshua Tewu, di mana Pastor Joshua Tewu menyarankan agar pendeta Gilbert Lumoindong dipecat dari GBI. Kenapa Pastor Joshua Tewu menuntut agar pendeta Gilbert Lumoindong dipecat dari GBI? Berikut video dan alasan dari Pastor Joshua Tewu. Ya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Nah, saudara, malam ini saya sebenarnya terpaksa ini untuk online karena tidak enak, tetapi harus. Tetapi saya harus langsung saja. Pendeta Gilbert Lumoindong harus dipecat. Jadi pendeta Dr. Gilbert Lumoindong harus dipecat oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia, GBI. Tetapi apakah pendeta Dr. Rubin Adi selaku ketua Sinode berani? Saya ragu. Ya, bahkan seluruh jajaran GBI agaknya takut karena takut kehilangan Gilbert dan pasti akan banyak berkurang gereja lokal dari GBI nanti. Ya. Nah, itulah tuntutan dari Pastor Joshua Tewu. Kalau kita lihat thumbnailnya seperti ini teman-teman ya, GBI harus pecat Gilbert. Pendeta GBI ini bukan saja sesat, tetapi sudah menyesatkan. Sinode GBI pasti takut sidangkan Gilbert. Kedua, ini merupakan alasan sudah cukup banyak blunder yang dilakukan pendeta GBI Glow yang juga salah satu ketua di Sinode GBI ini. Namun para petinggi GBI sepertinya tidak berani atau takut memberikan sanksi organisasi, apalagi memecatnya. Kenapa? Saya akan bongkar beberapa hal. Ya, saudara, ini kita berbicara soal sesuatu yang sebenarnya sudah viral. Ya, terakhir ini karena pembicaraannya dengan Dr. Richard Lee. Ternyata faktor yang membuat Pastor Joshua Tewu ini menuntut agar pendeta Gilbert Lumoindong dipecat dari GBI adalah faktor pembicaraan dari pendeta Gilbert Lumoindong dengan mualaf Dr. Richard Lee. Yang beliau bertandang ke channelnya Dr. Richard Lee. Yang tadinya Dr. Richard itu diundang ke GBI Glow untuk diwawancarai dan diberikan panggung kesaksian, apapun alasan undangan kesaksian itu, tetapi sudah mencederai sebenarnya rasa apa ya, kalau mau dibilang fanatisme iman Kristen, karena kita tahu sendiri bahwa Dr. Richard Lee menyangkal imannya kepada Yesus Kristus Tuhan secara terbuka, secara terang benderang, dan itu tidak dianggap oleh Gilbert. Bahkan diundang khusus, diberikan panggung, diberikan tempat kesaksian, dan kemudian apapun alasannya, saya mau katakan bahwa ini sesuatu yang amat sangat tidak pantas dilakukan. Kita ketahui bersama kalau Dr. Richard Lee sudah masuk Islam atau menjadi mualaf ya. Ketika itu pendeta Gilbert Lumoindong mengundang Dr. Richard Lee ini ke gerejanya, katanya untuk memberikan kesaksian kenapa bisa masuk Islam seperti itu. Menurut Pastor Joshua Tewu, dengan kemualafan dari Dr. Richard tersebut dikatakan sudah menyangkal iman Kristen, sudah menyangkal ketuhanan Yesus. Jelas Pak,
Dr. Richard Lee masuk Islam karena ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati dengan menyembah Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Nah, itu dikatakan tidak pantas Pendeta Gilbert Lumoindong mengundang Dr. Richard Lee tersebut. Intinya kenapa Dr. Richard Lee diberi panggung oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Dan selanjutnya Dr. Richard Lee mengundang balik Pendeta Gilbert Lumoindong ke dalam podcastnya di channel Dr. Richard Lee, dan disitulah terjadi pembicaraan-pembicaraan yang banyak menimbulkan kontra di kalangan Kristen sendiri. Tetapi sebenarnya kalau kita mau lihat ke belakang, saudara-saudara, ada banyak kasus yang Dr. Gilbert Lumoindong lakukan. Khususnya saya berbicara ini soal teologis ya. Apa yang dilakukan, kalau saya punya sudah selesai yang lalunya soal dia menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang esa, padahal di Credo Glow yang dia buat secara terang benderang di warta Jemaat Glow itu, dia percaya kepada Allah yang tunggal, Allah yang esa, satu pribadi yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Firman dan Roh. Ya. Karena itu ada dua credo GBI dia pasang, tetapi Credo Glow dia pasang juga. Lalu kemudian ketika saya mengundurkan diri dan saya menyebutkan di surat pengunduran diri saya kepada Sinode GBI untuk proses Gilbert juga, karena Gilbert juga percaya seperti apa yang saya percaya. Saya cuma diisukan orang, diangkat, di blow up. Padahal selama ini apa yang saya khotbahkan di berbagai mimbar Gereja Bethel Indonesia tidak masalah, sampai juga mengajar di kelas-kelas. Tetapi kemudian setelah itu jadi viral, GBI nggak kuat dengan viralnya saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang esa. Dan kemudian Gilbert ternyata dipanggil juga, dan dia menyangkali imannya dan kemudian menyatakan dia percaya Tritunggal, 3 pribadi. Ya, Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Padahal sebenarnya dalam Credo Glow tidak seperti itu. Nah, teman-teman, ujung-ujungnya kembali kepada konsep ketuhanan ya di dalam kekristenan ya, yang mana Pastor Joshua Tewu ini dulunya adalah orang GBI juga dan lalu mengundurkan diri karena konsepnya berbeda dengan konsep Tritunggal. Yang kita ketahui sekarang, pemahaman yang dianut oleh Pastor Joshua Tewu ini adalah oneness. Tetapi ketika Pendeta Gilbert Lumoindong katanya di dalam Credo Glow tersebut juga sama pemahaman dengan Pastor Joshua Tewu. Tetapi ketika Pastor Joshua Tewu mengundurkan diri, Pastor Joshua Tewu juga menuntut agar Pendeta Gilbert Lumoindong juga dipanggil. Dan di situ dikatakan menyangkali kredo yang dibuat tersebut. Katanya Pendeta Gilbert Lumoindong masih mengakui doktrin Tritunggal. Nah, ujung-ujungnya kembali kepada dogma ataupun konsep ketuhanan, teman-teman ya. Beda pemahaman di antara satu pendeta dengan pendeta yang lain sehingga menimbulkan pertentangan, dan ujung-ujungnya yang kita lihat di sini pernyataan yang sangat tegas dari Pastor Joshua Tewu menuntut agar Pendeta Gilbert Lumoindong dipecat dari GBI. Tetapi apakah pihak GBI berani? Kita tunggu saja kabar terbaru dari Pendeta Gilbert Lumoindong. Demikian teman-teman, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.